Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita masih di Ponorogo dan ini adalah Kampung Mojoroto, masuk desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo. Nah, kampung ini istimewa lur, terutama dalam perjalanan sejarah Kabupaten Ponorogo. Mungkin tak terlalu diketahui oleh masyarakat umum, tapi kisahnya menarik untuk kita kulik. 15 rumah saja yang tinggal di yang menghuni kampung ini, tidak pernah bertambah karena ada rumah baru, rumah yang lama salah satunya mesti jengkar atau dibongkar atau pindah setidaknya gitu. Ikuti vlog kita kali ini, like, comment, subscribe dan share agar makin berkembang. Salam. Sedulur, kita lanjutkan lagi jelajahnya. Kali ini menuju Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Kampung yang akan kita tuju ini bernama Mojoroto. Kampung ini legendaris karena hanya dihuni sekian saja dari sekian banyak warga yang tinggal di Desa Gelanglor, Sukorejo ini. Nah, kita akan mencari tahu kenapa kampung huninya sangat terbatas ini. Kok diwastani Mojoroto niku pripun niki? Mojoroto. Katanya Mojoroto nek ana mau dite mojo mali darani Mojoroto. Oh, dados saben griya pancen kagungan wit mojo rumiyin. Mojo rumiyin. Misalnya tasih wonten mojo niku. Ngantos saniki nggih sik wonten. Oh, nggih. Dan ternyata memang benar. Di samping rumah Pak Ahmad Selamat Rifa ini, kita lihat pohon maja. Itu yang terlihat di depan kita. Beberapa buah nampak menghiasi batang pohon maja ini. Dan ternyata memang di semua pekarangan warga yang tinggal di kampung Mojoroto ini nampak terlihat tumbuh dengan subur pohon-pohon maja, atau dalam bahasa setempat disebut pohon mojo. Nah, dan ternyata memang benar bahwa dari sinilah kemudian nama Mojoroto itu berasal. Di masa lalu, kampung Mojoroto ini dikenal sebagai salah satu pondok pesantren legendaris di bawah asuhan Kiai Bukhori. Di samping itu, salah satu yang membuat Mojoroto ini dikenal adalah kekhasannya, yakni bahwa kampung ini hanya dihuni oleh 15 keluarga atau 15 rumah. Apabila ada salah satu anggota atau warga kampung Mojoroto ini yang kemudian membangun rumah baru di kampung Mojoroto ini, maka warga yang lama salah satu biasanya akan meninggalkan kampung, entah dikarenakan oleh suatu sebab yang tidak diketahui. Rumah pun kemudian juga dibongkar. Oleh karenanya, sepanjang masa warga yang menempati kampung ini tetap saja 15 rumah. Padahal sampai sekarang ini penduduk Mojoroto sudah sampai pada generasi ke-7. Nah, asmanipun Pak Maskur. Pak Maskur. Pangapunten, mohon maaf yen pirsa. Mojoroto menika leres namung 15 rumah nggih Pak. Iya, leres. Wit rumiyin ngoten menika. Nggih. Oh. Lalu tambah keluar Maksudipun keluar menika keluar langsung ke Jakarta kerja, langsung pindah sak omahe. Nggih, langsung pindah dari rumah ke Jakarta, pindah ke Bali. Banyak yang keluar ya. Jadi rumah gitu. tetap di sini enggak tambah. Itu apa ya Pak? Dulu apa ada dari Mbah Bukhori dulu ada weling atau gimana dulu? Enggak ada. Enggak ada ya sebenarnya. Nggih. Kalau untuk kegiatan ininya Pak, pondoknya Mbah Bukhori itu terakhir sampai berapa Pak? Sampai tahun berapa Pak dulu aktif? Dan berapa ya? Kakak saya yang tahu, saya enggak Begitu apa. Tapi kalau sekarang masih ini Pak, dipakai
kegiatan Ya belajar? cuma TPQ. Oh TPQ, tapi masih berlanjut Pak ya? Alhamdulillah saja. Nggih. Ya. Kalau Pak Maskur ini kelahiran tahun berapa Pak? 72. 72. Oh, hampir seusia saya. Oke. Terus kenapa? Pak Maskur salah satu zuriyahnya Mbah Bukhari juga nggih? Iya. Oh, nggih, nggih. Matur nuwun sanget Pak Maskur. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum menemukan jawaban, sehingga kita belum tahu kenapa sampai dengan saat ini Kampung Mojoroto hanya ditempati oleh 15 rumah atau 15 keluarga. Barangkali kita bisa berandai-andai, ini adalah salah satu bentuk penyamaran, jika tidak boleh dikatakan sebagai salah satu strategi perang gerilya. Kenapa kita berteori demikian? Karena Mbah Bukhari adalah salah satu prajurit dari Pangeran Diponegoro yang berasal dari Bagelen, yang mana setelah Perang Diponegoro usai pada tahun 1830 Masehi, maka Mbah Bukhari sebagaimana para prajurit dan pengawal Pangeran Diponegoro yang lain mengasingkan diri ke wilayah Jawa Timur, utamanya Ponorogo. Salah satu pertandanya adalah adanya pohon sawo kecik di depan Masjid Al-Bukhari ini. Menurut penuturan warga, sawo kecik yang ada di depan Masjid Al-Bukhari ini dulu sangat besar karena usianya memang sudah ratusan tahun. Oleh karena sangat besar, kemudian dipotong dan digantikan oleh tanaman sawo kecik yang seperti kita lihat saat ini. Tentu akan timbul pertanyaan, kenapa para pengikut Pangeran Diponegoro, salah satunya Mbah Bukhari, mengasingkan diri ke wilayah Ponorogo? Tentu ini tidak terlepas begitu saja atau sekedar mengungsi, tapi ada rentetan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Beberapa catatan menyebut bahwa Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya rata-rata pengikut Thoriko Satarya. Nah, di masa itu Ponorogo dikenal sebagai basis Thoriko Satarya. Rasa persaudaraan yang kuat di antara pengikut Thoriko ini membuat para laskar Pangeran Diponegoro merasa aman dan tentu saja nyaman mengasingkan diri dan kemudian tinggal untuk melanjutkan strategi gerilya yang dicanangkan oleh Pangeran Diponegoro. Salah satunya adalah yang dilakukan Mbah Bukhari atau Kiai Bukhari ini. Pasca Perang Diponegoro usai, beliau kemudian bertempat di Mojoroto ini. Beliau mendirikan pesantren, masjid, dan selanjutnya mengajarkan juga mensiarkan Islam dari kawasan ini. Bangunan tua ini adalah salah satu buktinya. Memang tidak dibangun pada era Kiai Bukhari, akan tetapi dibangun oleh para zuriyahnya yang juga melanjutkan perjuangan Mbah Yai Bukhari dalam mengajarkan agama Islam dari kawasan ini. Pondok pesantren di Mojoroto ini berlangsung bahkan sampai dengan Republik berdiri. Namun, belakangan ini memang tak seperti dulu lagi. Tak lagi banyak santri belajar sebagaimana era Mbah Bukhari. Akan tetapi, yang tersisa sekarang adalah anak-anak yang belajar ngaji di TPQ Masjid Al-Bukhari. Pun juga bangunan ini, asrama para santri di masa lalu. 5 ruangan atau kamar tidur yang ada di bangunan asrama ini adalah ruangan yang digunakan untuk menginap para santri di masa itu. Bangunan ini memang tak lagi berfungsi. Yang tersisa adalah aroma ketuaan, dibalut dengan reruntuhan-reruntuhan yang menghiasi berbagai sudut dari bangunan bersejarah ini. Sayang sekali memang, tapi apalah daya, zaman memang sudah berubah, masa memang telah berganti. Pondok Mojoroto ini memang telah surut, tapi setidaknya masih ada secerah harapan dari santri-santri mungil yang belajar agama di TPQ Masjid Al-Bukhari. Di akhir hayatnya, Kiai Bukhari dimakamkan di belakang Masjid Al-Bukhari Mojoroto.
Beliau dimakamkan pada jongkok besar di nisan yang paling barat. Di sebelah timurnya, menurut keterangan yang kita dapat, adalah para putra dan putri dari Kiai Bukhari. Ini adalah jongkok besar yang menaungi makam beliau dan para zuriyahnya. Yang menarik dari pemakaman di belakang masjid ini adalah semua yang dimakamkan di sini adalah warga Mojoroto. Bahkan ada salah satu kiai besar Ponorogo, yakni Kiai Mucap Thohir, yang ternyata juga salah satu zuriyah dari Kiai Bukhari Mojoroto. Hanya satu orang luar Mojoroto yang dimakamkan di tempat ini. Itu pun di masa lalu beliau juga sempat ngenger atau nyantri pada Kiai Bukhari. Setidaknya demikian keterangan yang kita dapat kali ini di dari Kampung Mojoroto, Bapak Ahmad Slamet Rifai Mojoroto tentang keberadaan Kiai Bukhari yang mana beserta zuriyahnya menghuni kampung yang memang unik dan misterius ini. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam